Nama gue Yuka Harlanda. Gue salah satu co-founder dari bisnis namanya Brodo. Jadi sebelumnya gue mau improvisasi aja nggak pakai slide. Cuman pas di perjalanan dari Bandung ke Jakarta tadi ngecek-ngecek di YouTube, oh ada buka talks, pada pakai slide semua. Jadi gue nggak mau kalah. Gue bikin slide cepet banget. Jadi kalau agak absurd malam ini nggak apa-apa ya. Agak menjauh dikit dari tema. Terus ini Instagram gue, tolong di-add. Gue pengen nambah followersnya biar bisa jadi endorser, endorse produk sendiri. Jadi sebelum terlalu jauh mungkin banyak yang belum tahu Brodo ya. Jadi gue jelasin sedikit lah ini apa sih. Datang-datang stand up comedy tiba-tiba. Nah semua berawal dari sini. Nah ini kampus gue, ITB. Ini nggak tahu siapa gue ambil di Google tadi. Jadi dia famous. Jadi gue dua bocah dari ITB masuk tahun 2007, lulus 2011. Gue sama temen gue sama-sama dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi gak ada hubungannya sama industri kreatif, sepatu maupun bisnis. Kenapa bisa begitu? Kita dengar ceritanya. Tapi sebelumnya kan ITB ini terkenal sama penghasil tokoh-tokoh ya. Seperti ini, Pak Presiden kita tahun 30, terus tahun 50-an, tahun 60-an, wah, Pak Ciputra, lulusan ITB juga. Terus tiba-tiba tahun 2004, ada anak Bukalapak nggak? CEO kalian nih sama CFO nih. Terus tahun 2007, ya, nih gue sama co-founder gue. Jauh banget ya. Tapi nggak apa-apa. Terus tiba-tiba langsung, masuk TV. Cuma itu aja sih sebenarnya pengen masukin aja sih. Yang serius ya. Nah, semua berawal dari kaki gue. Kaki gue gede. Ini size 46. Kalau mau lihat, ntar gue buka terus dilihat. Kaki gue size 46 dari 46 itu sejak SMP kelas 3. Jadi kalau gue mau beli brand sepatu tuh pasti harus luar negeri. Dan mahal. Dan jelek. Sampai pada waktu tiba-tiba di teknik sipil itu ada struktur beton namanya, kebetulan dosennya tuh kalau kita mau presentasi dari labnya itu harus tampil rapih. Seumur hidup gue selalu pakai sepatu merek luar negeri, sepatu casual. Jadi nggak pernah pakai sepatu pantofel. Dan pada saat butuh sepatu pantofel, pulang ke Jakarta, masuk ke mall, harganya 2 juta. Dan sebagai mahasiswa zaman itu kan ya kepepet ya, kita mendingan 2 juta itu kan dipakai buat beli buku gitu kan, atau pacaran, atau daripada beli sepatu. Akhirnya itu gue punya masalah dan co-founder gue punya masalah. Dia dari awal masuk ITB udah nggak suka. Jadi gue mau jadi businessman bro. Hah? Lo ngapain masuk sini? Ya, keren aja. Terus mau bisnis apa? Nggak tahu juga. Sampai akhirnya di suatu ketika kita ngobrol, gue dengan masalah dia dengan masalah gue, dengan masalah gue, dia dengan masalah dia. Akhirnya kenapa nggak bikin bisnis sepatu aja? Terus kalau Mbak Naya tadi nge-search, kalau gue langsung berangkat ke Cibaduyut. Langsung, wah ada industri sepatu di sini. Dimasukinlah satu-satu vendornya. Ya, dan ditolak-tolakin. Ini siapa? Tiba-tiba minta bikin sepatu. Sampai pada suatu kita mikir, soalnya gue mau bikin sepatu satu doang buat gue sendiri. Ternyata mereka minta kalau bikin sepatu tuh harus langsung banyak. Oh gitu ternyata. Ya udah, bikin deh 4 lusin biar murah. Akhirnya jadilah sepatu pertama kita, belum ada merek. Jadi gue pakai buat diri gue, labnya sukses, terus sisanya dijual. Kebetulan di sipil tuh agak-agak senioritas ya, jadi bisa dipaksa ke adik kelas, lo kan ntar mau ini, beli ya. Siap bang? Gitu, jadi terus ke teman-teman, temannya teman, keluarga segala macam. Jadi wah ternyata seru ya jualan sepatu. Akhirnya dilanjutin dan sampailah sekarang. Prosesnya agak absurd sih. Jadi kita mulai dari pameran-pameran, terus tiba-tiba kita jualan di masuk Bright Spot, masuk Goods Dep, tiba-tiba jadi bisnis retail. Tiba-tiba kita lihat, wah internet ternyata seru ya. Kita tarik semua, kita jual online, full maunya online. Tiba-tiba customer nanya semua, Mas mau lihat sepatunya di mana? Nggak bisa, tapi boleh deh datang ke kos-kosan gue di Tubagus Ismail, Bandung. Beneran datang. Sampai akhirnya warga marah, nih kos-kosan daerah perumahan jadi rame. Akhirnya sekarang bisnis kita gabungan antara online dan offline. Ada tokonya dan tetap ditopang dari online.
Nah, langsung masuk ke tema. Ini gue lupa kenapa gue masukin ini ya. Ini adalah salah satu produsen sepatu di Indonesia untuk nggak boleh sebut merek tapi depannya N, belakangnya Aiki. Ini ada ratusan ribu pekerjanya dan ternyata di daerah Tangerang. Terus wow, oke, selama ini gue ditipu. Ternyata bikinnya di Indonesia, sama kasusnya dengan kosmetik. Jadi, wah ini gue gak terima nih kalau gini ceritanya. Akhirnya muncullah rasa nasionalisme gue bahwa kok selama ini kita jadi bangsa ini ya, bangsa pembeli dan bangsa tukang jahit. Kita bukan bangsa creator. Akhirnya kok di sepatu coba cek deh yang brand made in Indonesia. Ada, cuman gitu-gitu aja. Nggak juara lah di negara sendiri tapi belum go global. Belum go global. Terus ya udah deh kalau nggak ada kenapa nggak kita aja gitu deh akhirnya kita kalau pun gagal seenggaknya gagal secara jantan lah kita nyoba. Jadi dengan semangat itu kita membangunlah bisnis Brodo. Ini dia sepatunya. Jadi harganya 689.000 kebetulan udah jadi official store di Bukalapak jadi bisa langsung dibeli. Mau lewat gue bisa, gue terima. Tapi ini salah satu best selling item kita. Simple banget. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini ceritanya lucu banget. Gue nggak bisa gambar, partner gue apalagi. Tapi gue tahu yang gue mau itu seperti apa. Terus akhirnya kita cari-cari di internet, kita ke vendor kita, Kang, kita mau kayak gini. Aduh susah nih, mahal. Ya udah deh, ini dicopot. Pas dia jadi, kok jelek ya? Ini panelnya copot deh. Akhirnya dicopot-copot semua aja panelnya. Akhirnya jadi cuma tinggal sisa doang 2. Ya udahlah, murah juga. Dan ini best seller kita akhirnya. Dari 2010 sampai sekarang ini tetap nomor 1 penjualan kita. Dengan cara mendesain yang tidak didesain. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis di bidang apapun itu yang tidak sesuai sama apanya, semangat aja. Gue juga bisa kok, maksudnya gitu. Ini salah satu vendor kulit kita. Gue cuma pengen masukinnya keren banget tuh, dia pakai pisau, golok, ini kulit terus bau banget pokoknya di sini situasinya. Tapi sekarang kita bahas branding. Sama halnya dengan sebagaimana banyak bisnis, terutama bisnis produk fisik ya. Dan kita tahu tadi pusat produksinya di Indonesia banyak. Semua bisa bikin. Apalagi di Bandung. Dengan 7 juta aja modal kita, gue 3,5 juta, dia 3,5, partner gue 3,5 juta. Bisa bikin brand sepatu gitu. Jadi modalnya sekarang bahkan dengan start 5 juta, bahkan 3 juta tuh udah bisa bikin brand clothing, brand sepatu, brand tas, brand apapun itu di Bandung. Semudah itu menciptakan brand. Jadi ibaratnya Brodo ini ada di ranah komoditas sebenarnya bisnisnya. Dan tadi yang sepatu itu, yang KW1, KW2, KW Supernya juga banyak. Terus apa sih yang bisa ngebedain kita sebenarnya ini? Yang ngebedain pas orang make sepatu kita, walaupun sebenarnya mungkin kualitasnya nggak terlalu jauh, tapi rasa yang dirasakan pada saat make itu loh. Didapatkan dari branding. Jadi kalau kita kan brandingnya emang khusus buat cowok, khusus tentang gentleman, khusus tentang made in Indonesia. Pokoknya kalau lo pakai itu lo legit banget dan lo 10% lebih jantan hari itu. Maunya begitu, dan itu message kita sampaikan secara konsisten 7 tahun. Nggak berubah. Nggak bikin sepatu cewek, nggak bikin sepatu cowok tomboy. Pokoknya konsisten itu terus, kulit dan manly. Apakah kita sudah sampai ke tahap yang kita bilang keren brandnya? Belum. Nggak akan pernah berakhir. Karena itu kita butuh bantuan dari Mas BP. Jadi salah satu brand endorsement, salah satu ini kita, partner kita Mas BP. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan pilih endorsement ya. Kira-kira siapa sih yang merepresentasikan spiritnya Brodo? Tadi kan kita ngomong made in Indonesia, gentleman, dan lain-lain. Dan kita ngerasa, wah ini Bambang Pamungkas nih Indonesia banget, legend, keren banget, dan gak ada customer Brodo yang gak tahu, termasuk gua. Dari zaman SD ngeliat dia, BP. Terus akhirnya ketemu dia beneran, sekalian minta tanda tangan. Jadi memanfaatkan bisnis untuk mendapatkan tanda tangan. Dan ternyata dia sekalian, bikinin merchandise buat gue dong. Oh ya udah deh. Akhirnya kita bikin dan jadilah brand endorsement kita BP. Dan jadi sedikit lebih beda dibandingkan kompetitor kita.
Terus ada Dede Timnas U22. Soalnya gue umurnya 29, jadi ini gue panggil Dede. Ini adalah kemarin yang pada main di Asian Games. Ini ada Evan Dimas dan teman-temannya. Dan mereka juga kita support, kita endorse. Ceritanya gimana? Panjang sih, tapi intinya awalnya cuma aduh keren juga sih sebenarnya kalau dipakai timnas kok. Mereka timnas Indonesia pakai si brand NIK itu sih. Harusnya pakai brand Indonesia juga dong. Dari bermimpi itu beberapa bulan kemudian dikontak sama PSSI. Sepatunya, jadi sepatu untuk dia di luar lapangan. Terus ada juga Nah ini sama Panji, stand up komedian inspirator gue untuk berstand up komedi juga. Ini foto pas lagi pose benernya. Kalau ini pose manjanya. Iya. Terus sama Tulus tentunya, kakinya lebih besar dari gue, 47. Dan teman-teman dari Bandung juga, jadi selalu kita support dan keren habis. Terus ya kakak Glenn juga yang menemani gue saat lagi patah hati, kita endorse juga. Pokoknya ini sebenarnya modus aja sih sebenarnya biar gue bisa ketemu orang-orang keren ini. Selanjutnya karena waktu udah sebentar, singkat aja sih sebenarnya proses dalam mendirikan bisnis dan merawat bisnis ini gimana sih? Soalnya ini industri kreatif. Nggak bisa kayak kita di industri manufaktur atau industri perbankan yang serius. SOP dan segala macam. Ini di industri kreativitas itu yang mendorong utamanya. Tapi yang nomor satu, manage orang kreatif tuh gimana? Kayak gue manage diri gue sendiri aja susah, gimana manage desainer, marketers, orang-orang IT, tim customer service, yang semuanya di tim gue itu selalu gue lihat kreativitasnya ini menonjol nggak sih? Ya udah deh, direkrut dulu. Abis itu kalau urusan SOP dan segala macam bisa lah kita train. Dan gue dapat filosofinya, sebenarnya nggak bisa nih kita suruh-suruh, nggak bisa dikasih SOP. Yang bisa dilakukan adalah seperti bermain jazz. Gue nggak bisa main jazz, biar keren aja. Tapi di jazz ini sebenarnya semua sepakat untuk kita main di kunci ini ya, oke? Tapi nggak ada arahan untuk ntar lo mainnya gini, ntar lo mainnya gitu. Cuma kita sepakat aja main di sini. Semuanya improvisasi jadi sebuah harmoni yang keren. Jadi ketidakharmonian itu menciptakan sebuah keindahan. Dan sebenarnya ketidakteraturan itulah yang sebenarnya inti dari bisnis kreatif. Jadi nggak bisa semua itu diatur-atur. Semua harus menjadi diri sendiri, mengeluarkan semua kreativitasnya. Tapi semua harus sepakat dulu. Kita nih mau kemana nih? Arahnya mau kemana? Nah itu akhirnya tugas gue sekarang. Akhirnya gue sadar, sebagai CEO, tugas gue udah bukan berpartisipasi lagi di permainan ini, tapi lebih sebagai konduktor ya. Oke, kita sekarang pakai kunci E, kalian bermainlah sepuas kalian. Visinya tetap ciptakan produk terbaik, bikin customer kita puas, dan selalu sadar bahwa kita ini membawa nama bangsa, nama baik bangsa. Jadi yuk kita sama-sama majukan persatuan Indonesia. Gitu kayaknya udah selesai. Ada video 3 menit tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ntar lihat aja lah di YouTube. Sip, udah, thank you. Buka aja Bukalapak.